Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Pada saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang senantiasa boleh kami kecap dan kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan dan yang kami dengarkan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-20. Mari kita lihat bersama-sama. Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita siapkan bersama, saya membaca. Bersama-sama kita baca di bawah judul perikop kota-kota perlindungan. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikhem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko. Mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan kita pada pagi hari ini bicara banyak tentang kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Adalah satu kota di dalam ayatnya yang pertama bacaan kita Yosua pasal 20 dan kedua. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Itu dia. Jadi ini merupakan perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa dan seterusnya melalui Yosua. Apa tujuan daripada ditetapkannya kota-kota perlindungan ini? Adalah jikalau terjadi satu perkara, misalnya saja perkara pembunuhan, namun pembunuhan itu dilakukan tanpa sengaja, tanpa terencana, orang yang melakukannya tidak bermaksud melakukan pembunuhan, maka orang itu diminta untuk pergi melarikan diri menuju kota perlindungan. Lalu kemudian di sana kota perlindungan itu bersifat untuk menyiapkan satu pengadilan yang seadil-adilnya. Artinya perkara itu harus diperiksa secermat-cermatnya, sehingga pada akhirnya mendapatkan satu keputusan yang tepat dan cermat dan tidak merugikan salah satu pihak. Artinya begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah pasti orang yang kehilangan keluarganya, saudaranya, temannya yang meninggal misalnya akibat pembunuhan, dia akan menuntut balas. Nah, oleh sebab itu kota perlindungan ini dimaksudkan juga supaya orang tidak main hakim sendiri. Itu jadi
perkara itu harus diperiksa secermat-cermatnya. Sambil menanti perkara itu diperiksa secermat-cermatnya, maka orang yang telah melakukan pembunuhan itu oleh karena dia tidak sengaja, tanpa terencana, maka dia harus hidup di kota perlindungan untuk sementara waktu. Itu dia tujuannya. Jadi Bapak Ibu, kota perlindungan ini sangat bagus juga supaya menghindari manusia dari perbuatan main hakim sendiri, mengingatkan kita juga bahwa kita jangan pergi ke kota perlindungan. Oleh sebab itu, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang melanggar hukum, apalagi melakukan pembunuhan. Sebisa mungkin orang menghindar daripada itu karena melihat ada kota perlindungan, dan kota perlindungan itu adalah orang-orang yang mempunyai perkara di sana. Oleh sebab itu, jangan coba-coba membuat perkara. Bagus juga, ini dapat menjadi satu peringatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai perkara, berbagai masalah. Mungkin hari ini kita katakan, lalu kalau sekarang kita mau mencari keadilan, kita mau menemukan keadilan, di mana kita akan mendapatkan keadilan itu? Sementara realitas dunia, orang sudah mulai bertanya-tanya, bahkan tidak sedikit orang juga yang meragukan proses peradilan yang ada di dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dua hal yang harus kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Bahwa memang banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa seluruh proses peradilan yang ada di atas muka bumi ini, secara khusus di Indonesia ini, kita masih harus tetap percaya bahwa Allah akan tetap menuntun orang-orangnya. Allah akan menuntun umatnya yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab dalam peradilan itu untuk mengupayakan keadilan yang seadil-adilnya di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Oleh sebab itu, jangan belum apa-apa juga kita lalu kemudian antipati dengan proses peradilan yang ada di Indonesia ini. Pro dan kontra terjadi, tetapi hikmat Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa peradilan yang berlangsung di Indonesia juga harus kita lihat bahwa Allah lah yang memilih mereka. Mereka lah pemerintah. Mereka juga dipercayakan dengan kuasa Allah untuk melakukan yang sebaik-baiknya, untuk menemukan dan memutuskan setiap perkara itu seadil-adilnya. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Dan proses peradilan itu merupakan bagian daripada tugas tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, memang kita membutuhkan satu tempat perlindungan. Kita membutuhkan satu tempat yang dapat menjaga, memelihara, menaungi kita, menenangkan kita. Dan dalam tanda kutip, maka saya mau katakan bahwa kalau saat ini dalam konteks ini, yang disebut dengan kota perlindungan itu adalah dapat menunjuk kepada Tuhan Allah kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Alkitab pun berkali-kali diulangi berita tentang ini. Misalnya saja Mazmur 18 ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Saya bacakan, kita dengar bersama. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sampai di situ dulu, sampai ayat yang ketiga. Jadi di sana mau dikatakan bahwa Allah itu adalah kekuatan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat, gunung batu, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Semua itu mau memperlihatkan bahwa benar Allah itu adalah kota pertahanan kita, kota perlindungan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau memberitakan kepada engkau, ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai perkara di dalam dunia ini, berbagai pergumulan, berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan itu dengan hukum, yang berkaitan itu dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara sosial, apapun itu, firman Tuhan mau katakan kepada kita, engkau yang sedang mencari keadilan, datanglah kepada Allah. Karena Allah di dalam Kristus Yesus adalah kota perlindungan. Allah di dalam Yesus Kristus adalah kubu pertahanan. Datang kepada Dia. Kalau hari ini engkau diperhadapkan dengan berbagai perkara yang harus engkau jalani, lipat tanganmu, datang dulu kepada Allah. Baru engkau datang kepada hukum-hukum yang berlangsung dan berlaku di dalam dunia ini. Tetapi langkah yang pertama yang harus engkau lakukan, andalkan Tuhan Allahmu di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Itu iman kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang hari ini mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sesama manusia, melihat, oh ini orang ini pintar, orang ini hebat. Lalu kemudian mereka mencari nasihat, mereka mencari kekuatan dari manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya orang-orang yang ada di dalam dunia ini dikaruniakan anugerah pengetahuan yang baik dari Allah. Oleh sebab itu, sebelum engkau berjumpa dengan mereka, berjumpalah dulu dengan Tuhan Allahmu. Karena apa yang mereka miliki itu bersumber pada Tuhan Allahmu. Kalau engkau bisa berjumpa dengan sumber pengetahuan itu sendiri, mengapa harus engkau berjumpa terlebih dahulu atau mengutamakan manusia di dalam hidupmu? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini firman Tuhan mau katakan, datang kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Bawa setiap perkaramu. Karena Tuhan Allah itu adalah kubu pertahananmu, kota bentengmu, kota pertahananmu, bukit kekuatanmu. Dan pengharapanmu kepada Allah itu tidak akan pernah sia-sia selama engkau meyakini dan percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua hari ini, sekali lagi, apapun yang kau alami hari ini, di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga jemaat, di dalam pekerjaan dan pelayananmu, ingat, apapun yang kau hadapi dengan berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, datang kepada Tuhan Allahmu di dalam Kristus Yesus, karena dialah satu-satunya kota perlindunganmu, kubu pertahananmu, kota bentengmu. Lalu kemudian bagaimana kita merespon semua itu? Ayat 4 mengatakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ini keyakinan pemazmur, dia menempatkan Tuhan Allah sebagai kota benteng, kota pertahanan. Oleh sebab itu dia katakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ia diselamatkan dari segala perkara-perkara persoalan yang ada di hadapannya. Oleh karena itu dia memuji dan membesarkan Tuhan Allahmu. Hari ini firman pun mengajarkan kepada engkau, ketika engkau dilepaskan dari berbagai persoalan dan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, pergumulan dan persoalan yang hadir dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, ingat satu hal, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Tinggikan dan besarkan dia dan akui dia di dalam hidupmu, bahwa sungguh Allah lah yang berkuasa dan menyatakan kuasa kasih-Nya dan membawa engkau ke hari depan yang penuh dengan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya inilah yang harus kita pegang dan kita yakini di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu adalah kota benteng kita, Tuhan itu adalah kota pertahanan. Oleh sebab itu jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau ragu. Jalani hidupmu bersama Tuhan, semua akan baik-baik saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua yang akan memulai aktivitas kami hari ini. Bersama Tuhan kami percaya semua akan baik-baik saja. Engkaulah Tuhan Allah kota benteng kami, kota perlindungan bagi kami semua. Berkati Opa, Oma, Bapak, Ibu, anak cucu, seluruh pekerjaan dan pelayanan kami, jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan yang pelihara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.